Baik, untuk pertemuan sebelumnya di pertemuan 11 kita baru membahas sampai integral lipat 2 atas daerah sembarang. Sekarang kita akan membahas integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Kalau yang tadi adalah koordinat kartesius. Pertama, ada sistem koordinat kutub. Ada hubungan kartesius kutub. Sini ada hubungan kartesius kutub. Terus ya sampai situ. Terus ada transformasi kartesius ke kutub. Caranya bagaimana? Ini ada bisa dibaca di sini perubahan dari kartesius ke kutub. Pada kartesius koordinatnya adalah koordinat x dan y. Bedanya pada kutub atau pada polar koordinatnya adalah koordinat r dan theta. Nah, seperti itu. Jika mutlak P adalah 0, maka dA sama dengan R dr d theta. Mutlak P adalah panjang diagonal delta AK. Itu. Nah, ini transformasi kartesius ke kutub. Bisa dilihat. Terus contoh. Yang pertama, hitung. Yang pertama nih, contoh jawabannya. Dengan D atau D-nya x, y, x kuadrat tambah y kuadrat. 4 ini adalah lingkaran ya, berarti fungsinya. Cara menjawabnya adalah D adalah di dalam daerah dalam lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2. Terus kita dapat cari R-nya dan theta-nya dari gambar yang tadi ketahui. Terus seperti biasa teknik pengintegralannya adalah seperti berikut. Jadi x kuadrat tambah y kuadratnya adalah r kuadrat. Karena kan x kuadrat tambah y kuadrat ini adalah lingkaran lingkaran sama dengan r kuadrat. R adalah jari-jari. Dan setelah kita mempelajari tadi yang transformasi, dapatlah seperti ini cara pengerjaannya. Sehingga hasilnya seperti di bawah ini. Pangkat 4 min 1. Jika yang kedua, contoh yang kedua. Soal ini lebih ke soal cerita gitu ini. Jadi kita harus berimajinasi bagaimana gambarnya, bagaimana fungsi-fungsinya, dan bagaimana mengerjakannya. Itu harus pertama mengutamakan imajinasi kita, terus akhirnya mengutamakan kemampuan kita dan skill kita. Apakah kita sering gitu mengerjakan integral? Nah, kalau sering ini akan mudah mengintegralkannya. Terus terdapat lingkaran seperti pada slide ini. Terdapat lingkaran ketika kita memahami contoh soalnya. Kenapa batas-batas R-nya dan theta-nya hanya segitu? Nah, karena di soal kita ketahui adalah yang dioperasikan adalah yang berada di kuadran 1. Maka ya batas-batas R dan theta-nya segitu. Terus Y-nya diubah ke Y sama dengan R sin theta. Terus selanjutnya kerjakan sampai beres. Tuh. Nah, sama ini juga kan tadi ada yang di pertemuan sebelumnya ada yang batasnya adalah daerah sembarang. Kalau di situ berupa fungsi, kalau sini berupa ya daerah gitu, tidak jelas gitu. Ya maksudnya kurang jelas kan, kalau yang jelas mah konstanta gitu.
jelas 1, 2. Nah ini mah kurang jelas gitu. Dan ada 2 kondisi. Kondisi 1, batas-batas R-nya yang tidak jelas, terus batas-batas θ-nya jelas konstanta. Terus yang kondisi 2 sama ya, kebalikannya, batas-batas R-nya adalah konstanta atau jelas, batas-batas θ-nya berupa yang itu garis-garis tidak jelas gitu. Atau misalkan kalau di kartesius fungsi itu. Ini menuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Misalkan diketahui gambar, terus kita harus mengetahui daerah integrasinya. Ini dapat lihat contohnya pada slide ini. Ini juga sama. Ini sama ya. Ini lebih lengkap. Nah jadi menghitung daerah integrasi itu tidak dari 2 misalkan ke 1, tapi dari ujung sini, ujung 0,0 terus ke awal dibentuknya daerah integrasinya gitu. Itu untuk mengetahui sudut atau θ dari daerah integrasinya. Ini θ berarti kalau dari sini berarti θ-nya 0 sampai pi per 4. Untuk jari-jarinya sekan θ sampai 2 gitu. Ini juga sama, θ-nya adalah pi 0, dari 0 sampai, jadi kan dari 0 sini pertama dibentuk sampai berakhir sampai pi berarti 180 gitu. Ini juga dapat dilihat di gambarnya dan integrasi dalam koordinat polar. Ini contoh. Dari soal terlihat batas untuk X dan Y. Nah, bisa diatur-atur, diubah-ubah. Ini merupakan lingkaran. Jadi setelah diubah-ubah kita dapat mengetahui ini merupakan lingkaran dengan pusat 1,0, jari-jari 1 dan koordinat polarnya adalah, nah ini diketahui juga dari kita setelah menggambar mengetahui koordinat polar seperti pada slide ini. Lanjut sehingga, nah seperti itu. Ini sebenarnya perhitungannya kalau tidak cos θ, tidak integral berarti ini udah ya, tapi ya kita harus sering-sering, makanya jadi di sini seperti inilah kita dapat jadinya gitu. Tapi untuk lebih paham lagi kita seharusnya mencoba mengerjakan soal-soal latihan. Nah, kalau di video ibu nanti ada latihan-latihannya, itu dikerjakan biar kita dapat mudah memahaminya gitu. Atau misalkan kita sudah dapat, kita membiasakan kita untuk mengerjakan soal-soal, jadi tidak perlu lama-lama ya. Nah ini akhir, contoh ini adalah akhir dari pertemuan 12. Sekian, masih ada satu pertemuan lagi, itu pertemuan 13, membahas tentang integral lipat 3. Nah seperti apa, lihat ke pertemuan 13.